Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ade Nufriyanti. Saya dari Prodi Manajemen S1 Universitas Aisyah Yogyakarta dengan NIM 2110601005. Jadi di sini saya akan sedikit menjelaskan atau mengurai materi yang bertemakan iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Di sini saya menggunakan beberapa sumber, dan sumbernya yang saya jadikan referensi untuk materi pada hari ini telah saya cantumkan di atas video ini. Pengertian iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Jika kita perhatikan kata iman dari Al-Qur'an, itu terjadi menjadi dua dasar, yaitu yang pertama membenarkan berita yang datangnya dari Allah dan Rasul-Nya. Dalam salah satu pertanyaan Jibril tentang iman, yang artinya bahwa dikatakan iman itu adalah engkau beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, dan hari kiamat. Engkau beriman kepada kadar baik dan buruk Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, iman dengan pengertian amal atau beriltizam dengan amal. Segala perbuatan kebajikan yang tidak bertentangan dengan hukum yang telah digariskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalil iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada 3 ayat yang menjadi dalil dasar iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, Al-Qur'an surah An-Nisa ayat 136. Wahai orang-orang beriman, tetaplah beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, dan kepada kitab Al-Qur'an yang diturunkan kepada Rasul-Nya, serta kitab yang diturunkan sebelumnya. Barang siapa yang ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, dan rasul-rasulnya, dan hari kemudian, maka sungguh orang itu adalah orang yang sangat sesat dan sangat jauh. Kemudian yang kedua, surah Al-Qasas ayat 30. Sesungguhnya Tuhan kamu ialah Allah yang telah menciptakan langit dan bumi dalam 6 masa. Lalu Dia bersemayam di atas arsy. Dia menutupkan malam kepada siang yang mengikutinya dengan cepat, dan diciptakannya pula matahari, bulan, dan bintang-bintang. Masing-masing tunduk kepada perintahnya. Ingatlah, menciptakan dan memerintah hanyalah hak Allah Subhanahu wa taala. Maha suci Allah, Tuhan semesta alam. Yang ketiga, Al-Quran surah Al-Anbiya ayat 22. Sekiranya ada di langit dan di bumi Tuhan-Tuhan selain Allah Subhanahu wa taala, tentulah keduanya itu telah rusak binasa. Maka Maha suci Allah Subhanahu wa taala yang mempunyai arsy daripada apa yang telah mereka sifatkan. Kemudian contoh perilaku iman kepada Allah Subhanahu wa taala dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, menjaga dan melaksanakan sholat. Yang kedua, memberi kepada orang lain sebagian rejeki yang telah kita peroleh. Yang ketiga, bersedekah di kala lapang maupun sempit. Yang keempat, tidak mudah marah. Yang kelima, mudah memaafkan kesalahan orang lain. Yang keenam, berhenti melakukan perbuatan keji, zina, dan bertaubatlah. Kemudian langkah-langkah yang dapat meningkatkan iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, membaca, mendengar, serta memahami Al-Qur'an dan hadis. Dari Al-Qur'an dan hadis, seorang muslim bisa memperoleh pelajaran tentang berbagai hal, mulai dari janji Allah Subhanahu wa taala, ancaman dari Allah, sampai kisah umat terdahulu yang bisa kita ambil hikmahnya. Kemudian, memikirkan tanda-tanda kekuasaan Allah lewat alam. Kita bisa memikirkan tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala melalui alam. Segala sesuatu yang ada di langit dan bumi, keindahan gemerlap di langit misalnya, tentu hanya zat yang maha pencipta Allah Subhanahu wa taala yang mampu menciptakan kehidupan tersebut. Kemudian beramal soleh. Seperti yang sudah saya jelaskan tadi, jika kita ingin mempertebal iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kita harus beramal soleh dan menjauhi segala kemaksiatan. Amal soleh untuk mempertebal iman tidak hanya ibadah mahda saja, tetapi hal sederhana seperti menjaga kebersihan itu juga dapat meningkatkan iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pengertian tauhidullah. Kata tauhid di dalam bahasa Arab merupakan bentuk kata kerja dari masdar wahada yuwahidu tauhidan, yang arti harfiahnya menyatukan, mengesahkan, atau mengakui bahwa sesuatu itu satu. Dengan demikian, secara bahasa, tauhidullah berarti menyatukan Allah, mengesahkan Allah, atau mengakui keberadaan Allah Subhanahu wa taala, atau Allah itu ialah satu.
Untuk tauhid sendiri dibagi para ulama menjadi 3 macam, yaitu yang pertama tauhid rububiyah, yang kedua tauhid uluhiyah, dan yang ketiga tauhid asma wa sifat. Yang pertama tauhid rububiyah adalah mengesahkan Allah dalam perbuatan Allah, yaitu Allah satu-satunya pencipta, Al-Khaliq, pengatur jagat raya, Al-Mudabbir, yang maha merajai, Al-Malik, dan pemberi rezeki, Al-Razak. Kemudian yang kedua, tauhid uluhiyah adalah mengesahkan Allah Subhanahu wa taala dalam perbuatan hamba, yaitu kita selaku hamba hanya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala saja, tidak boleh satupun ibadah diserahkan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Ibadah seperti berdoa, tawaf, menyembelih kurban, bernazar hanya boleh ditujukan kepada Allah Subhanahu wa taala saja. Kemudian yang ketiga, tauhid asma wa sifat adalah mengesahkan Allah Subhanahu wa taala pada nama dan sifatnya, menetapkan nama dan sifat bagi Allah Subhanahu wa taala sebagaimana yang telah ditetapkan oleh Allah dan Rasul-Nya, beriman dalam hal nama dan sifat ini tanpa melakukan takwil, merubah maknanya, ta'til, menolak sebagian sifat Allah Subhanahu wa taala, ta'yif, memfisulkan atau menggambarkan sebagaimana wujud sifat Allah Subhanahu wa taala, tamtsil, menyamakan dengan sifat Allah dengan sifat makhluk. Kemudian tafwid, tidak mau menetapkan pengertian sifat Allah Subhanahu wa taala.